Episode ke-16 penyiksaan SSD dan kali ini giliran Cube Gaming. Oke, mana barangnya? Di sini juga nggak ada. Karena Cube Gaming ini berhasil dites, bukan sampai mati SSD-nya, tapi sampai hilang barangnya, bre. Jadi ini adalah pengetesan yang paling unik yang pernah saya lakukan sejauh ini. Dan ya cerita lengkapnya nanti aja setelah tes ya, bre. Dan sebenarnya sih kalau Cube Gaming ini banyak banget juga yang request dan cukup menarik kayaknya karena waktu saya cek dia ternyata juga punya website sendiri, bre. Dan di situ produknya juga terbilang cukup banyak karena selain SSD mereka juga punya power supply, memori, casing, monitor dan sebagainya. Sedangkan untuk produk SSD-nya seperti biasa yang kita tes hanya yang 2,5 inch dan kapasitas 128 atau 120 GB. Dan untuk Cube Gaming ini mereka nulis di situ punya garansi 3 tahun. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita lihat dulu tesnya kayak gimana. Ini baru upgrade MSI RTX 4070 Gaming X Trio. Performance lebih kencang, tapi jauh lebih irit listrik dibanding pendahulunya. Dan juga nggak berisik, bre. Play hard, stay silent, kata MSI. Desainnya nggak usah ditanya, cakep banget. Udah gitu temperaturnya juga dijamin adem. Dengan teknologi Ventrox 5.0 yang menambah airflow hingga 23%, copper base plate dengan heatsink dan heat pipe untuk pembuangan panas yang lebih maksimal. Selengkapnya cek link di bawah. Ini adalah tampilan layar dengan layout yang biasa saya pakai kalau pas lagi nyiksa SSD. Ceritanya, saya akan melakukan initial speed test sebelum disiksa. Tapi kalau kamu lihat di sini, ada yang aneh nggak? Banyak, bre. Pertama, health status di Crystal Disk Info nggak ada angka persennya, cuma tulisan good doang. Dan di HD Sentinel tertulis kondisi health-nya udah 94%. Padahal ini SSD masih baru. Kamu lihat, power on time-nya masih 0 jam. Kemudian TBW-nya nggak kelihatan. Kadang memang ada SSD yang di HD Sentinel nggak muncul TBW-nya, tapi di Crystal Disk Info itu selalu muncul di ujung kanan atas. Dan itu adalah salah satu kolom yang sangat penting untuk para pengguna SSD buat memantau udah seberapa banyak data yang kita isikan ke dalam SSD. Tapi Cube Gaming ini kosongan, bre. Jadi kalaupun tes ini saya jalankan, saya akan sangat kesulitan untuk menentukan udah seberapa jauh pengetesannya berjalan. But the show must go on. Speed testnya tetap saya jalankan dan hasilnya terlihat lumayan bagus. Write speed yang biasanya ada di bawah 500, Cube Gaming ini ternyata berhasil mencatat angka lebih dari 500 MB per second. Jadi kita langsung jalanin aja stress testnya. Di awal ini terlihat bagus, speednya lancar dan beneran kencang di atas 500 MB. Dan tesnya berjalan sebagaimana mestinya. Tapi saya nggak tahu nih udah berapa giga atau berapa terabyte progresnya. Yang saya tahu, pada jam keempat speednya tiba-tiba anjlok dan nggak mau naik lagi. Mungkin agak error kali ya. Jadi saya istirahatin dulu aja. Tesnya berhenti dulu sementara. Baru di jam ke-12. Sebelum saya rencananya mulai stress test, saya coba speed test dulu. Ternyata emang udah melempem, bre. Kalau gitu berarti saya istirahatin lagi aja. Dan ini lumayan lama istirahatnya. Baru pada jam ke-36 saya ulang speed testnya dan terlihat 1 GB-nya bisa kembali normal. Tapi 4 dan 8 GB-nya memang udah tidak tertolong. Jadi udah mati nih. Oke, itu tadi hasil tesnya yang cukup singkat. Ya boleh dibilang malah singkat banget. Jadi kalau dibandingin sama beberapa SSD yang dulu sempat kita tes sampai 15 hari masih belum mati, ya berarti si Cube Gaming ini boleh dibilang belum sempat dites aja udah mati, coy. Dan yang bikin saya bingung adalah 4 jam dites dia udah mati, tapi angkanya tidak muncul berapa terabyte-nya. Jadi kalau saya hitung aja secara rata-rata dia 500 MB per second, berarti kalau 4 jam itu kurang lebih baru terisi sekitar 7 terabyte lebih lah. Dan dia udah mati, coy. Sebenarnya di sini saya agak sedikit dilema nih. Kenapa? Karena dengan dapat barang kayak gini, saya nggak tahu nih apakah orang lain juga dapat barang yang sama atau enggak. Apakah ini gacha? Dan kebetulan aja saya dapat yang cacat bahwa sebenarnya yang lain nggak kayak gitu, saya nggak tahu. Dan yang namanya gacha itu adalah sesuatu yang memang jadi resiko kita sebagai pembeli. Kamu mau beli brand apapun, kemungkinan dapat yang cacat itu memang selalu ada. Dan makanya kenapa kok si brand itu selalu ngasih garansi. Dimana Cube Gaming ini ngasih garansi 3 tahun. Jadi saya awalnya nih saya pengen kasih kesempatan kedua buat Cube Gaming. Karena ya siapa tahu saya dapat yang cacat. Masa sih baru 4 jam udah mati gitu kan. Jadi kalau yang dulu sempat ada yang baru mati setelah 30 terabyte. Ya kalau saya bilang udah sempat jalan lumayan lama. Sedangkan ini belum kemana-mana, coy. Udah mati duluan. Dan akhirnya ya sudah saya coba klaim garansi.
Jadi saya kontak ke toko tempat saya beli, saya mau klaim garansinya, tapi ternyata responnya lama. Akhirnya saya coba hubungi ke official store-nya Cube Gaming yang ada di Tokopedia. Kalau misal ini bukan official store beneran, kamu bisa kasih infonya aja di kolom komentar. Dan waktu saya tanya ke Cube Gaming-nya langsung, mereka bilang bahwa untuk klaim garansi harus lewat toko. Jadi akhirnya walaupun saya nungguin jawabannya terlalu lama, ya sudah. Karena dari yang punya barang aja bilang harus begitu prosedurnya, ya sudah saya tungguin. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian dibales dan dibilang ya sudah nggak apa-apa kirim aja. Akhirnya ya sudahlah, saya kirim SSD-nya dan setelah sampai ke sana, akhirnya dia bilang suruh tunggu dulu prosesnya agak lumayan lama. Ya sudah, saya tungguin. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian saya tanya statusnya gimana, dijawab SSD-nya lagi diservis coy. Astaga, SSD mau diservis apa aja gitu kan. Dan ya terus terang saya juga nggak mau dong kalau SSD-nya diservis gitu kan. Karena itu barang baru bre, baru 4 jam dipakai udah mati gitu kan. Akhirnya saya coba ngomong sama tokonya. Kok diservis tuh apanya yang diservis? Dan seandainya pun nanti diservis dan dia jadi, terus dikirim lagi ke saya, berarti saya beli barang baru tapi dapat bekas dong. Karena dapat barang cacat yang akhirnya hasil servisan. Gimana kalau ditukar baru aja, seperti halnya brand lain saat ada kerusakan di dalam masa garansi, apalagi rusaknya baru 1 hari dipakai. Nah, buat yang penasaran, kan itu tadi SSD-nya dipakai baru belum ada 1 hari udah rusak tuh. Dan di Tokopedia itu kan batas konfirmasinya 2 hari. Kenapa saya kok nggak komplain di dalam masa 2 hari itu? Karena saya pengen ya yang saya pakai itu adalah garansi dari Cube Gaming-nya, bukan garansi dari tokonya. Karena kalau dalam waktu 2 hari rusak, terus saya komplain, udah hampir bisa dipastikan akan dikasih barang baru secepatnya karena mereka juga butuh duitnya cair secepatnya. Jadi saya tunggu ini close dulu, baru saya komplain ke mereka. Singkat cerita, saya butuh waktu berapa? Sekitar seminggu atau 2 mingguan untuk akhirnya dapat jawaban lagi dari toko bahwa mereka menawarkan tukar ganti barang dari brand yang lain. Saya coba, kalau saya maunya Cube Gaming gimana? Nggak ada. Jadi pilihannya hanya satu, tukar dengan brand lain. Dan karena saya udah ya nggak ada opsi lain, dan ini sebenarnya bukan untuk kepentingan saya dapat SSD ganti, nggak. Tapi saya pengen kasih kesempatan kedua untuk Cube Gaming bisa dites di sini, biar hasilnya ya siapa tahu tadi gacha gitu kan, tapi ternyata nggak bisa karena barangnya nggak ada. Ya kemungkinan sih kalau ke Cube Gamingnya langsung saya klaim garansinya harusnya ada barang, tapi karena di toko mungkin karena di sana stoknya habis atau mungkin dia juga khawatir dikasih barang yang lain nanti akan sama seperti itu dan dia harus repot untuk urus garansi dan segala macam, saya nggak tahu. Tapi singkatnya kesempatan kedua tidak jadi didapat oleh Cube Gaming karena barangnya nggak jadi saya dapat dan akhirnya case close. Tapi terus terang di sini yang bikin saya bingung adalah Cube Gaming ini punya website dan punya official store. Tapi kenapa kalau kita mau klaim garansi harus lewat toko? Sedangkan barang itu kan walaupun dari toko manapun di seluruh dunia, ujung-ujungnya akan ngambil ke mereka juga gitu kan. Jadi apa bedanya saya klaim ke toko ataupun beli langsung ke klaim langsung ke mereka. Kalau masalah ya siapa tahu barangnya BM dan segala macam kan mereka punya database gitu kan. Jadi di SSD itu ada serial numbernya. Oh yang serial ini ternyata bukan ngambil dari kami nih, ini barang black market misalkan, ya silahkan ditolak seperti halnya brand lain dan distributor lain yang juga memberlakukan hal yang sama. Tapi ya sudahlah, berarti di sini saya memang disuruh fair. Kalau yang lain cuma dikasih 1 kesempatan, ya sudah Cube Gaming juga dikasih 1 kesempatan doang. Masalah ternyata barangnya gacha, ya itulah yang dihadapi oleh konsumen setiap hari. Bahwa kalau kamu beli barang, ya gacha itu adalah salah satu hal yang harus kamu hadapi. Bahwa kamu dapat ternyata rusak dan klaim garansinya susah, ya inilah berarti salah satu buktinya. Dan untung aja beberapa minggu yang lalu saya udah ngedrop poin garansi dari sistem scoring. Tadinya ada garansi 1, 3, atau 5 tahun itu ada skornya bre. Bahwa ternyata garansinya bakal sulit atau gagal atau segala macam, itu nggak ada di dalam sistem scoring. Jadi seandainya garansi ini masih ada di dalam penilaian, berarti Cube Gaming ini masih bakal dapat nilai. Karena dia nulis garansinya 3 tahun yang ternyata tidak terbukti. Dalam kasus saya nggak tahu kalau kamu klaim gampang atau gimana, ya mungkin kamu bisa share aja di kolom komentar. Tapi ini saya hanya melakukan 1 pengetesan, 1 klaim garansi, dan gagal. Jadi bisa aja kalau kamu berhasil, tapi ada juga orang lain yang mengalami nasib yang sama seperti saya. Nah sekarang untuk scoringnya ini yang agak bingung. Karena secara endurance jelas dia 0. Dan secara speed, walaupun dibilang dia bisa full speed selama durasi pengetesan, tapi karena cuma 4 jam, saya juga nggak bisa ngasih skor tinggi-tinggi, bukan tinggi-tinggi, malah nggak bisa saya kasih skor sama sekali karena baru 4 jam, baru 7 tera udah mati. Dan ditambah lagi nggak ada
counter TBW-nya nggak ada. Jadi terpaksa kali ini saya ngasih skor terendah yang bisa saya kasih dan yang pernah saya kasih ke sebuah SSD selama pengetesan SSD dari sejak awal tahun 2023. Dan untuk Cube Gaming skornya, tapi saya ingetin lagi, yang saya tes cuma satu SSD. Kalau kamu beli Cube Gaming, belum tentu dapat yang sama seperti saya. Mungkin bisa jadi kamu dapat yang lebih bagus, tapi kayaknya nggak mungkin kalau kamu dapat yang lebih jelek. Karena yang ini udah nol. Paling jelek, bre.